Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya paling kencang saya doakan hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hutangnya lunas jika dibayar. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tamu kehormatan kita Bapak Prabowo Subianto, tepuk tangan untuk beliau. Saya di sana ada banyak tamu kehormatan, ada juga sahabat saya pendeta dari Manado, Pendeta Gilbert Lumindong, tepuk tangan untuk beliau. Ya, kebetulan pendeta ini lapangan di depan gereja pendeta. Nah, sana itu pendeta, ada gereja Katolik. Kebetulan di depan pondok itu ada kolam ikan. Ada pendeta pengen mancing ke kolam ikan pondok. Dia bilang sama saya, boleh Gus saya mancing? Saya bilang boleh. Begitu jalan ke kolam, pendetanya bilang, Gus kaki saya kena air. Kaki saya korengan, gak boleh kena air. Terus gimana pendeta? Tolong saya digendong Gus. Akhirnya pendetanya saya gendong. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Akhirnya pendetanya saya lempar ke air, biur. Pendeta bilang, Gus kenapa saya dilempar? Mohon maaf pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Satu-satu. Dan para Gus yang hadir, yang saya banggakan. Anak-anak sekalian, sahabat-sahabat saya, percayalah. Ada gajah makan semangka. Ada Gus Miftah, kalian pasti bahagia. Makan jambu, minumnya susu. Hai kamu, I love you. Hari ini kita merdeka 78 tahun. Kita sudah terbebas dari penjajahan sekutu. Kita sudah bebas dari penjajahan Belanda dan sekutunya. Tapi hari ini ada penjajahan yang lebih mengerikan dibandingkan senjata dari mereka. Saya mengatakan apa? Strike culture. Apa itu? Penjajahan di bidang budaya. Hari ini budaya kita dijajah oleh pihak-pihak luar. Minimal, coba terutama kawan-kawan saya yang muda. Sorry ya kita seumuran. Ya kan saya seumuran sama kamu lah. Kalau saya masih generasi milenial. Kalau Pak Pendeta Gilbert generasi kolonial. Tapi seleranya milenial. Kita hari ini kawan-kawan dijajah dalam 3 bidang. Yang pertama fashion. Yang kedua food. Yang ketiga fun. Yang pertama kita dijajah dengan sisi fashion. Akhir tahun kemarin saya sama Bunda berangkat umroh. Ini yang muslim semua saya doakan. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Cangkemmu kesusu kok. Tidak jauh dari kota Madinah, bahkan tidak jauh dari Masjidil Haram di Mekah. Ada mbak-mbak nggak pakai jilbab. Di kota Mekah. Istri saya sampai terbengong-bengong. Masa di kota Mekah ada cewek nggak pakai jilbab? Akhirnya saya bilang sama dia, Beb, sorry kan aku cowok romantis. Kalau nama Gus Miftah di HP-nya Bunda, tulisannya apa? Abah Say. Bukan sayang sih, Syaitonir Rajim.
Kamu lihat, di kota Mekah hari ini ada orang nggak pakai jilbab. Lucunya apa? Dalam hal fashion, cewek-cewek Indonesia banyak yang berkiblat ke Arab, cewek-cewek Arab berkiblat ke Amerika. Lucunya apa? Orang Amerika sekarang belajar budaya dari orang Indonesia. Mereka sudah mulai menggunakan kemben, menggunakan beskap, bahkan ada yang pakai belangkon kayak saya. Di mana lucunya? Bangsa lain bangga dengan peradaban dan budaya Indonesia. Tapi kita sendiri sebagai orang Indonesia kadang-kadang tidak bangga dengan budaya yang kita miliki. Betul? Saya ke Hong Kong. Saya besok tanggal 17 berangkat ke Hong Kong lagi. Cewek dari Indonesia. Berangkat pakai jilbab, cantik. Begitu sampai Hong Kong, mohon maaf, nelung sumi. Jilbabnya dicopot, pakaiannya ikut-ikutan cewek Hong Kong. Dia berpakaian ala artis Korea. Ya kalau Lisa Blackpink, karena badannya bagus, kakinya mulus, pakai pakaian kecil, pakai pakaian mini, pantes. Lah cewek kalasan. Bodinya sudah berantakan, kakinya belang-belang, tungkae meletek-meletek. Pakai pakaian seperti Lisa Blackpink, ora pantes. Dadine bukan Blackpink tapi black kerupuk. Makanya cewek ingat, yang dirawat itu tidak hanya wajahmu tapi tungkakmu. Makanya sihirnya Gus Miftah apa? Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas getek, raine glowing, tungkae. Iki wis tuwek tapi kemenyek. Kita kenapa nggak bangga dengan budaya kita sendiri? Itulah alasan kenapa kemana-mana saya tetap menggunakan belangkon. Saya bangga dengan belangkon, kenapa? Ini produk bangsa Indonesia. Jangan macam-macam dengan belangkon saya. Pak Prabowo mohon izin, kemarin mau muktamar NU di Lampung, saya lelang belangkon untuk muktamar NU. Anda tahu belangkon saya laku berapa? 900 juta. Saya sumbangkan untuk muktamar. Coba kamu bayangkan, belangkonnya saja harganya 900. Tapi ya sarungnya. Apalagi ilmunya goblok. Isinya. Kita harus bangga dengan fashion kita sendiri, dengan budaya kita sendiri. Jangan terjajah dengan budaya orang lain. Kalau dulu ada celana Hawaii. Celana Hawaii itu apa? Celana sampai lutut. Kalau sekarang ada lagi celana wahai. Kenapa? Terlalu ke atas. Jadi ngawe-ngawe. Hai, hai. Wes tungkae ireng. Katoknya sampai nduwur. Kan aku zizi. Yang pertama fashion. Saya lanjut. Kemudian yang kedua apa? Kita dijajah dalam hal apa? Food, makanan. Coba kita sekarang kalau nggak nongkrong di McD itu kayaknya nggak asik deh. Betul? Kalau nggak minum mixui, nggak minum minuman kok miso gitu, mixui gitu loh. Kalau minum harus boba. Padahal kita punya dawet, betul? Kita punya es teh. Kenapa kita nggak bangga? Kita punya angkringan, kafe 3 ceret, betul? Makanya dulu orang mempermasalahkan lagu Joko Tingkir ngombe dawet, katanya menghina Joko Tingkir, saya nggak terima. Bagi saya lagu Joko Tingkirnya Percil itu justru menghargai budaya lokal. Joko Tingkir ngombe dawet. Orang bilang itu menghina Joko Tingkir. Siapa yang bilang? Menghina Joko Tingkir itu kalau Joko Tingkir minum boba. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Adanya es teh, adanya dawet. Kalau minum dawet dikira menghina, kamu akan diprotes sama bakul dawet se-Indonesia. Alah es teh murah payu yang gaya.
Tapi kita harus belajar dari penjual es. Penjual es itu optimis. Kenapa? Karena cepat atau lambat pasti cair. Kenapa kita tidak bangga itu loh? Kita kalau makan punya ayam geprek malah mintanya teriyaki. Kalian tahu bedanya ayam Jepang sama ayam Indonesia? Ayam Jepang itu budek-budek makanya diteriyaki. Ayam Indonesia itu ndablek-ndablek makanya digepreki. Apalagi ayam kampus. Lah. Cangkeme. Pirale? 300 cangkemmu. Coba ini pelajaran, ini tahun pemilu. Saya itu tersinggung kalau suara rakyat dihargai murah. Ada caleg dari Jawa Tengah nyalon DPR RI. Mohon maaf Pak Prabowo, bikin amplop 80.000 amplop. Satu amplop isinya 20.000, ketangkep sama KPK. Saya malu di mana? PSK binaan saya di lokalisasi Sarkem. Lonte sing paling murah 200.000 sak jam. PSK paling murah 1 jam 200.000. Suara rakyat 5 tahun hanya dihargai 20.000. Berarti lebih mahal suara Maka apa? Kalau milih bukan karena uangnya, tapi karena track recordnya, betul? Karena prestasinya, betul? Malu suara rakyat hanya dihargai 20.000. PSK yang paling murah 200. Hidup. Mohon maaf Pak Prabowo, saya menyesuaikan bahasa anak-anak Pak Prabowo. Nah, kalau Pak Prabowo yang serius, saya yang gokil-gokil saja, betul? Jadi kita jangan dijajah, bangga dong kalau kita nongkrong di angkringan. Makanya saya lihat di TikTok, gayanya minum Starbucks. Nih, cewek gaul minumnya Starbucks, masa kamu angkringan? Cangkemmu, betul? Bangga dengan angkringan? Bangga dengan nasi kucing? Bagus. Bangga dengan es teh? Kowe padine aku kon nuku to kowe. Ya udah. Ini es tehnya semuanya dibagi, saya yang bayar. Nanti saya yang bayar. Sugih kiai ini Pak Prabowo kok, betul? Ala kere rebutan. Kui mau berarti ora dituku, ora kok mergo ora ngelak, tapi mergo ra duwe duit. Es kere. Wes, nanti ke belakang panggung yang bari saya. Ah sugih, kiai ini sapa? Prabowo. Nanti yang bawa es teh ke belakang panggung dibayari sama asisten saya ya. Kuwi telur gulungnya melu-melu ya ngopo? Makasih ya. Alhamdulillah ini nggak hujan, maka dapat es teh, betul? Kalian tahu kenapa hujan turunnya air? Karena kalau yang turun Gus Miftah untuk rebutan, cuak. Bakulnya tekor, tak bayar cok, tak bayar, santai we. Kemudian yang ketiga, nanti habis ini saya mau manggil sahabat saya ke panggung soalnya. Yang ketiga, kita dijajah apa? Fun. Apa itu? Coba. Hari ini seolah-olah kalau kita nggak main medsos itu nggak cakep. Maka banyak orang main medsos tapi lupa baca Al-Quran, betul? Gaya nih, semuanya punya. Twitter punya, TikTok punya, Instagram punya, Facebook punya. Tapi HP-nya nggak ada aplikasi Al-Qurannya. Malu bro. Nggak punya aplikasi Al-Quran, malah punyanya aplikasi micet. Kamu yang Kristen, HP-nya ada aplikasi Alkitab. Kamu yang Muslim, ayo Quran. Coba, kadang-kadang ya aneh. Saya kemarin ada jamaah saya usia 60 tahun, janda, perempuan. Punya Facebook, jam 11 malam update status.
ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Akhirnya saya komentar, ada mbah. Siapa Gus? Israel. Kita seolah-olah kalau tidak nonton film luar tuh nggak asik. Padahal film Indonesia juga asik, betul? Kesimpulannya apa? Sebagai bangsa yang merdeka, kita harus bangga dengan budaya kita sendiri, betul? Lebih bangga dengan produk budaya kita sendiri. Gak harus ikut-ikutan, itu namanya baru Nah, saya punya sahabat yang kalau ngomong soal kewibawaan bangsa dan negara, kalau ngomong soal kewibawaan, kalau ngomong soal kemerdekaan, kalau ngomong soal negeri yang berdaulat, beliau luar biasa. Siapa sahabat saya? Bapak Prabowo. Saya mau panggil beliau ke depan, tapi saya punya lagu. Lagu ini yang menciptakan Gus Miftah. Dinyanyikan sama Astagfirullah Band itu. Ini namanya Astagfirullah Band. Nah, sebelum Pak Prabowo saya panggil, saya minta kalian menyanyikan lagu ciptaan saya untuk Pak Prabowo. Setuju? Ayo, shollu ala Nabi Muhammad. Yuk mari-mari kawan semua, siapkan diri untuk negeri. Pilih pemimpin untuk kedepannya, tak perlu ragu-ragu lagi. Satukan tekadmu untuk Indonesia maju, tegas dan berani. Prabowo calon presidenku. Wayahe iki wis wayahe, pilih Prabowo tuliyane. Wayahe iki wis wayahe, pemimpin sing mikir rakyate. Wayahe iki wis wayahe, pilih Prabowo tuliyane. Wayahe iki wis wayahe, pemimpin sing mikir rakyate. Wayahe iki wis wayahe, pilih Prabowo tuliyane. Wayahe iki wis wayahe, pemimpin sing mikir rakyate. Wayahe iki wis wayahe, pilih Prabowo tuliyane. Wayahe iki wis wayahe, pemimpin sing mikir rakyate. Wayahe iki wis wayahe, pilih Prabowo tuliyane. Wayahe iki wis wayahe, pemimpin sing mikir rakyate. Wayahe iki wis wayahe, pilih Prabowo tuliyane. Wayahe iki wis wayahe, pemimpin sing mikir rakyate. Tepuk tangan untuk Pak Prabowo. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan pernah membuatmu terluka, dan bila corona pernah membuatmu menderita, yakinlah Prabowo Subianto datang untuk Indonesia dengan membawa cinta.
Mari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih sambutan yang demikian meriah untuk saya pada malam hari ini. Saya merasa sangat dihormati, diundang dalam rangka acara menghormati milad ke-11 Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman ini. Sleman. Terima kasih Gus Miftah. Kalau sudah Gus Miftah bicara, pembicara sesudah beliau repot. Ya, jadi beliau memang bisa berbicara kepada saudara-saudara sekalian secara gembira, secara terbuka, dan bisa bicara dengan bahasa yang sederhana yang bisa difahami, dimengerti. Terima kasih. Saya sangat terharu bahwa banyak dari saudara-saudara, banyak dari tokoh-tokoh, gus-gus, ning-ning, kiai-kiai, ustadz-ustadz, dan rakyat di mana-mana masih mengharapkan saya maju sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Saya terharu, tetapi saya juga tadi setelah berjumpa dengan sekian puluh gus-gus, para kiai muda, dengan ning-ning dari seluruh Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kumpul tadi menyatakan harapan mereka bahwa saya tetap maju. Saya terima kasih, saya terharu, tapi saya tambah semangat. Saya tambah semangat, dan saya hari ini, malam hari ini bicara dengan saudara-saudara. Saya maju karena saya yakin bahwa Indonesia dalam waktu yang tidak lama lagi, Indonesia mampu untuk beri kesejahteraan dan kemakmuran kepada seluruh rakyat Indonesia. Amin. Itu keyakinan saya. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar, ahli-ahli, profesor-profesor yang hebat-hebat di segala bidang. Di bidang pertanian, di bidang pangan, di bidang industri, di bidang keuangan. Kita sudah hitung, Indonesia adalah sangat-sangat kaya. Kekayaan kita berlimpah-limpah. Karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa luar biasa kepada kita. Luar biasa. Tetapi kita harus pandai untuk mengelola dan menjaga kekayaan tersebut. Presiden Joko Widodo telah berhasil bekerja sangat keras, 2 periode bekerja sangat keras, dan kita patut bersyukur. Dunia dalam keadaan tegang, dunia dalam keadaan konflik, perang Ukraina-Rusia yang menghabiskan ratusan ribu orang sudah korban, sudah gugur. Harga pangan dunia naik karena perang Ukraina dan Rusia. Harga BBM naik karena perang Ukraina-Rusia. Laut Cina Selatan tegang. Selat Taiwan tegang. Korea Utara dan Korea Selatan tegang. Saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur negara kita, bangsa kita masih damai, masih dan tenang. Dan di tengah kesulitan dunia, kita masih bisa sekarang mengendalikan ekonomi kita. Dan kalau kita bisa teruskan seperti ini,
kita bisa menjaga perdamaian, kita bisa menjaga kerukunan, kerukunan antara semua kelompok, kerukunan antara semua tokoh. Insya Allah negara kita dalam waktu tidak lama kita akan menjadi negara yang kuat, yang makmur, yang sejahtera. Karena keyakinan itulah saya siap berbakti untuk negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Dari sejak muda saya telah bertekad hidup jiwaku, ragaku hanya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Dan karena itu, karena keyakinan itulah saudara-saudara sekalian, kita harus jaga kerukunan di antara kita. Kita harus jaga perdamaian. Dan kita tadi yang disampaikan Gus Miftah, kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi terima aja. Tapi ikuti hatimu. Pilih yang kau yakin di hatimu akan berbuat terbaik untuk bangsa, rakyat dan anak-anak. Terserah. Saya kira demikian. Saya tidak akan panjang lebar. Tapi yakinlah kita mampu menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan karena itu tekad saya ingin memimpin, saya ingin meminta mandat dari saudara-saudara, saya ingin minta mandat dari rakyat Indonesia. Beri kesempatan kepada saya dan tim saya, kita hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kekayaan seluruh milik bangsa harus dipergunakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Itu keyakinan saya, itu tekad saya. Kita mampu. Nanti kita akan mampu memberi pendidikan gratis untuk seluruh rakyat. Kita bisa beri makan di semua sekolah dan pondok pesantren di seluruh Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh ada anak-anak kita yang tidak dapat makan dan tidak dapat susu dan tidak sehat dan tidak kuat. Itu tekad kita. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih Gus Miftah undangan ini. Dan saya ini terus terang aja jarang saya lihat ada kiai yang pinter nyanyi. Habis itu ada pesantren yang menyelenggarakan konser seperti ini, luar biasa. Tepuk tangan tuh Raji. Bagaimana? Kalian sudah bosan kan dengar sambutan yang serius? Sudah cukup ya? Ya, benar? Lebih baik dengar Selawatan. dengar lagu. Benar? Kita punya selawat untuk Pak Prabowo. Nanti bareng-bareng. Setuju? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Yang kencang suaranya ala yasin habibillah. Tawasana bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan Prabowo siapa lagi? Kalau bukan Prabowo siapa lagi? Salatullah salamillah ala yasin habibillah. Tawassalna salatullah ala yasin habibillah.
1 juta untuk 1 orang. Kamu kenapa pakai kacamata hitam? Naksir aku ya. Ini naik ini. Tak tanya bisa tak kasih uang. Pinjam mic. Yo abot lemune kaya ngono. Ini loh, nangkring sini. Diangkat, salam lemu ini. Sawah wateng kabeh kok. Lemune ya Allah. Sawah bokong kabeh. Sini. Udah sini. Ya Allah. Iki wong apa kuda laut. Alah. Neni Makela, Mayu. Pegang, namanya siapa? Wes, kok kaya speaker masjid mundur. Namanya Mailani Eka. Ya. Namamu tidak seindah wajahmu. Ya. Maila dari mana? Dari Berbah. Kesana, kenapa kesini? Ngefans sama Gus. Ih. Foto Gus. Kalah foto-foto barang. Alah. Udah gini, kamu tak tanya bisa jawab, tak kasih 1 juta. Ya. Kue kiai suki. Kiai ini siapa? Gus Miftah. Oh, Yaya Prabowo. Nah, sebutkan 7 nama presiden dari Ya. pertama sampai sekarang. 1. Nomor 1 Soekarno. Yang sopan, saya nggak suka. Bapak Soekarno. Nomor Pak Santet meteng Gus. 1. Presiden pertama Bapak Soekarno. 2. Bapak Soeharto. Soeharto. Oh, Soeharto. 3. Bapak B.J. Habibie. Bibi. 4. Bapak Abdurrahman Ali. Terus Arno. 5. Happy Asmara, Pak. Presiden no. Kok buatan ngundang Happy Asmara, Pak? Bukan cerewet tau, sing ngundang aku sing cerewet. Saya ngefans ya, Pak. 5 Ibu Megawati. 6. Bapak Susilo. Bambang Yudhoyono. 7. Bapak Jokowi. Sesuk kira-kira nomor 8 siapa presiden? Insya Allah Bapak Prabowo. Oh, ngono ya Prabowo tapi mikir cuma emut, Cok. Saya punya pantun, Pak. Kamu punya pantun Pak Prabowo? Punya. Apa? Cakep, urut. Di Swen. Makan wingko, minumnya susu. Cakep. Pak Prabowo, I love you. Nah, nanti kamu minta duit. Oh, 1 lagi. Alah, kemayune ya Allah. Kayak ini kok ya urip. Ya, apa? Beli nongko dapatnya permen. Pak Prabowo is my president. Ya sudah, nanti ketemu Mas Pulung tak bayar 1 juta ya. Ya duduk situ lagi, Pak. Ya terserah kamu minggat jurah popo kok. Jangan, Pak, mau lihat Deni Cana. Oh, Dede sana aja. Besok nggak pas Happy Asmara ya, Pak? Yo, undangnya lu cinta luna barang besok. Terima kasih semuanya. Doakan mudah-mudahan Pondok Oraji semakin bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan tahun depan bisa konser lagi. Amin. Besok tahun depan minta diundangkan siapa? Siapa? Gilga. Doakan mudah-mudahan tahun depan Pak Prabowo sudah jadi presiden. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.